Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fikih, melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin kita hanya presensi aja ya, presensi dan pengenalan materi. Dan hari ini kita masuk ke materinya. Materi pertama untuk kelas 10 IPA dan IPS. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita lihat dulu ya. Mungkin pelajaran ini mungkin kalian belum mengerti, belum tahu juga kita belajar apa sih hari ini. Nah, kita akan belajar tentang apa itu fikih dan juga apakah kita harus mengamalkan fikih. Nah, di antara dua pertanyaan ini ini adalah inti dari materi kita pada hari ini. Baik, adik sekalian. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, secara makna dulu ya, kita akan bahas sedikit-sedikit mungkin supaya kita bisa mengetahui dasar-dasar dan awalan dari fikih itu sendiri. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amik, yang berarti pemahaman yang mendalam. Jadi dengan diharapkan dengan fikih ini kita dapat memahami pelajaran fikih ini dan hukum-hukumnya secara mendalam dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dari makna fikih itu sendiri. Secara khususnya membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, manusia dan penciptanya dan masyarakat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang muamalah, bainanas, bainanas dan bainallah, dan kita dan sebagainya. Nah, ini makna fikih ya, secara khusus dan secara bahasa. Dan yang selanjutnya, pengertian fikih menurut para ahli. Nah, di sini ada dua ulama. Yang pertama adalah dari Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Dan demikian fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam. Nah, ada yang masuk wilayah akidah, syariah, ibadah, dan juga akhlak. Dan selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, ini definisi yang paling populer di kalangan fuqaha atau di kalangan ahli-ahli fikih atau ahli-ahli dalam para ahli atau para ulama terkenal dengan pembahasan dari Imam Syafi'i ini. Itu tadi dari dua ulama yang terkenal ya, Abu Hanifah dan juga dari Imam Syafi'i. Nah, ulama fikih sendiri, jadi sebagian ulama, perkumpulan ulama semuanya mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Nah, itu fikih. Jadi para ulama berkeyakinan mereka bahwasanya hukum itu dibahas dalam fikih itu sendiri. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Nah, yang pertama memelihara hukum furu'. Nah, furu' ini hukum turunan. Jadi di antara satu hukum ada hukum yang lainnya. Itu. Dan yang kedua adalah materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zoni. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut hukum furu' dan qat'i dan zoni ini kita di pertemuan selanjutnya kita lebih mendalam lagi ya. Ini kita akan pertama mungkin kita covernya aja, kita membahas secara garis besarnya aja dulu. Nanti perincinya kita akan pertemuan selanjutnya yang lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah apakah kita harus mengamalkan fikih? Nah, jawabannya adalah iya bagi mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan juga sudah masuk Islam. Nah, ini kita harus mengamalkan hukum fikih. Kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sebagai seorang mukallaf atau orang yang dibebani tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam. Nah, tapi tidak semua itu wajib dikerjakan. Ada hukum-hukum yang mana ada wajib, ada sunnah,
mubah, makruh, dan haram. Nah, di samping itu juga ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Nah, ini hukum-hukum dalam fikih itu sendiri. Yang di mukalaf tadi, yang dibani tadi, tidak semua itu wajib dilaksanakan. Dan tidak semua itu dosa apabila ditinggalkan. Nah, selanjutnya, wajib itu sendiri apa? Wajib itu sendiri adalah, menurut bahasa adalah pasti atau tepat, sedangkan hukum wajib ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa wajib Ramadan, dan zakat dan sebagainya. Masih banyak lagi hukum-hukum yang wajib. Nah, dan selanjutnya adalah sunnah. Nah, apa itu sunnah sendiri? Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Tidak apa-apa ditinggalkan, tapi sebaiknya dikerjakan karena untuk menambah pahala. Seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, terus juga sholat qobliyah. Nah, tidak apa-apa, silakan dilaksanakan. Sholat duha dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya adalah haram. Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa. Haram ini merupakan larangan tetap. Nah, seperti syurbul khamar atau minum minuman keras. Nah, ini sangat haram. Haram dilakukan dan tidak boleh menurut agama karena bisa membuat orang itu hilang akal. Nah, selanjutnya zina, berjudi dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Nah, apabila kita kerjakan merupakan dosa besar bagi kita. Dan selanjutnya adalah makruh. Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Makruh ini menunjukkan larangan yang tidak tetap. Nah, makruh ini larangan tidak tetap. Seperti apa? Nah, mendahulukan kiri atas kanan. Ketika wudhu kita dahulukan, biasanya kan kita kanan. Nah, tapi di kiri dulu didahulukan. Nah, itu juga bersifatnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Maka tangan kanan dulu baru tangan kiri. Contohnya ketika wudhu. Contoh lain adalah makan bawang mentah, makan jengkol dan pete sebagainya. Itu kan bisa membuat malaikat tidak suka, Allah tidak suka gitu kan ketika kita mau ibadah. Apalagi manusia juga tidak suka ketika sendawa habis makan bawang. Nah, ketika sholat berjamaah kan bisa mengganggu kekhusyukan orang lain. Nah, itu makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Nah, dan selanjutnya adalah mubah. Perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama saja tidak mendapat pahala atau siksa. Mubah ini tidak menunjukkan perintah yang tetap atau yang tidak tetap dan tidak menunjukkan larangan tetap atau larangan tidak tetap. Nah, ini mubah. Misalnya kita makan dan minum. Nah, makan minum silakan makan aja dan minum aja silakan. Makan minum, terus milih warna baju, milih tas, milih perabotan dan sebagainya. Ini tidak akan dihukumi apapun itu. Nah, tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya, silakan dilakukan. Boleh-boleh saja maksudnya itu kan. Nah, itu mubah. Nah, selanjutnya adalah ini bonus ya, ini terakhir. Kita fikih ini nanti kita akan bahas apa sampai selanjutnya. Nah, ruang lingkupnya ini apa saja fikih itu di kalangan para ulama, para fuqaha dan para orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas adalah hukum-hukum ibadah manusia dengan kholiknya. Nah, manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hukum fikih ini kita akan bahas tentang muamalat, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, manusia dengan sesamanya, hukum misalnya kita bertamu di orang lain, kita menerima tamu, kita tata krama dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu antara manusia dan manusia lainnya ataupun dengan kelompok, individu ataupun kelompok. Dan selanjutnya hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Nah, pernikahan ini akan kita bahas lagi nanti, mungkin kalian akan bahas pernikahan ketika kelas 11 nanti. Nah, itu hukum pernikahan ini, hukum fikih ini. Nah, dan yang terakhir adalah hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Seperti misalnya jinayat ini seperti ada pembunuhan, apakah sengaja atau tidak sengaja, hukumnya seperti apa. Nah, itu kita akan belajar itu nanti
di mungkin ke kelas 11 ya. Kelas 11 kita belajar hukum jinayat ini. Nah, baik, mungkin sekian hari ini untuk materi kita fikih, pengenalan fikih ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak minta maaf. Mungkin kita lanjut nanti, mungkin ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan, silahkan komen, dan juga silahkan bisa kirimkan lewat WA dan sebagainya. Bisa terserah pakai apa aja. Google Formnya juga silahkan diisi untuk presensi, dan ada pertanyaan silahkan di situ juga bisa diisi. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Marilah kita tutup dengan sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.